Kisah tentang barang-barang pusaka memang sangatlah banyak. Kali ini datang dari kampung tempat tinggal Cecep. Di kampungnya ada sebuah kendi yang akhirnya dipercaya oleh warga sekitar dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Seperti apa cerita mengenai kendi itu? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Cecep adalah seorang remaja di kampung itu. Tak jauh dari rumahnya, ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Makam itu dipercaya adalah makam seorang sesepuh yang sakti pada masanya di kampung itu. Dan salah satu benda peninggalannya adalah sebuah kendi yang diletakkan tak jauh dari makam itu. Kendi itu dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat membuat orang-orang yang sakit dapat sembuh kembali. Dan ini bukan sekedar mitos, karena sudah banyak orang yang membuktikannya. Mulai dari sakit ringan dan berat, bahkan sakit yang disebabkan gangguan-gangguan mistis pun dapat sembuh setelah meminum air yang berasal dari kendi itu. Selain itu, kendi itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, sudah banyak kolektor-kolektor seni yang mencoba menawar kendi itu dengan harga yang sangat tinggi. Namun sang kuncen selalu dengan tegas menolak penawaran orang-orang itu. Untuk mendapatkan khasiat dari kendi itu, orang-orang harus ditemani oleh sang kuncen kendi itu. Jika tidak, maka air dari kendi itu tidak akan memberikan efek apapun kepada orang-orang. Suatu hari Cecep mendapat kabar bahwa akan ada seorang kolektor yang akan datang ke kampungnya untuk melihat kendi itu. Lantas ia segera bersiap untuk menemani kolektor itu, yang tak lain adalah teman dari temannya. Meskipun ia tahu sang kuncen pasti tidak akan memberikan kendi itu dengan harga setinggi apapun. Keesokan harinya seorang kolektor itu pun datang. Sebut saja ia Harum. Harum terlihat datang dengan pakaian serba hitam. Cecep merasa auranya sangat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Datanglah mereka berdua pada sang kuncen untuk membicarakan tentang Harum yang ingin membeli kendi itu. Dari awal sang kuncen sudah menolak penawaran itu secara mentah-mentah. Ia berkata bahwa kendi itu adalah amanah dari leluhur di kampung. Namun Harum terus membujuk dan bersedia membeli kendi itu dengan harga 35 miliar. Sebuah harga paling tinggi yang ditawarkan daripada kolektor-kolektor lain yang pernah datang ke sana.
Mendengar hal itu, Cecep sedikit bengong dan kaget karena ada orang yang mau membeli kendi itu dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, Harum juga menjelaskan karena kendi itu memiliki seni yang sangat tinggi. Dan Harum berjanji akan menjaga kendi itu dengan baik jika Sang Kuncen mau menjual kendi itu kepadanya. Namun tetap saja, Sang Kuncen tak mau memberikan kendi itu dan meminta agar Harum segera meninggalkan kampung itu. Mendengar Sang Kuncen yang agak tersinggung, maka Harum pun segera berpamitan dan meminta maaf pada Sang Kuncen karena sudah lancang. Lantas ia pun pergi bersama Cecep. Di tengah perjalanan, Harum bercerita pada Cecep bahwa ia ingin sekali memiliki kendi itu karena ada seorang kolektor asal luar negeri yang mau membeli kendi itu senilai 100 miliar. Mendengar hal itu, Cecep shock dan terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah itu, Harum berkata pada Cecep bahwa jika ia berhasil membawa kendi itu, maka ia akan memberi imbalan berupa uang yang sangat besar. Mendengar hal itu, seketika niat buruk pun terlintas di kepala Cecep. Ia pun menyanggupi perkataan Harum. Keesokan harinya, Cecep mulai membuat rencana buruknya. Ia berniat mencuri kendi itu. Lantas ia bergegas ke tempat kendi itu berada di malam hari dengan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Dari kejauhan terlihat Sang Kuncen sedang berjaga sendirian. Bagi Cecep, itu adalah kesempatan yang sangat baik. Ia segera mengambil sebuah balok kayu untuk melumpuhkan Sang Kuncen agar ia dapat mencuri kendi itu. Saat Sang Kuncen sedang lengah, dari arah belakang ia menghantamkan balok kayu itu ke arah kepala Sang Kuncen. Seketika, Sang Kuncen jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Saat malam itu pula suasana sedang sepi dan tak ada orang lain, sehingga tak ada yang menyadari akan kejadian itu. Lalu Cecep pun berhasil mencuri kendi itu. Keesokan harinya, Cecep segera berangkat ke tempat Harum di saat matahari belum terbit, agar tak ada yang mengetahuinya. Ia berhasil memberikan kendi itu kepada Harum. Uang dengan jumlah besar pun yang dijanjikan Harum pada Cecep telah Cecep terima. Saat itu, ia merasa sangat puas. Di siang hari tersiarlah berita bahwa kendi yang dikeramatkan oleh penduduk di kampung itu hilang dan ditemukannya Sang Kuncen sedang tidak sadarkan diri. Mendengar berita itu, Cecep seolah-olah tidak tahu menahu dengan hilangnya kendi itu. Namun, dari hari itulah petaka besar segera menghampiri Cecep. Malam hari saat Cecep hendak tertidur setelah seharian bersenang-senang dengan uang hasil mencuri kendi itu, ia mendengar suara rintikan air yang mengalir dari atap rumahnya. Ia kira itu berasal dari air hujan yang berhasil menembus genting rumahnya yang bocor. Namun saat itu, ia menyadari bahwa tidak ada hujan yang turun di luar.
Ia pun lantas mengabaikan begitu saja hal itu. Ia pun segera terlelap dalam tidurnya. Dalam tidurnya ia dihampiri seorang kakek-kakek dengan muka yang marah. Sosok kakek itu memerintahkan Cecep agar segera mengembalikan kendi itu, atau ia harus menanggung akibatnya. Kemudian Cecep pun terbangun dan ia menyadari bahwa hari sudah siang, dan ia pun tak menghiraukan apa yang dialami dalam mimpinya. Ia pun lantas melakukan aktivitas seperti biasanya, sedangkan seluruh warga terus melakukan pencarian pada kendi itu. Sebenarnya para warga sudah menaruh curiga pada Cecep yang terlihat cuek dengan kejadian hilangnya kendi itu. Tak seperti warga lain yang terlihat sibuk bahu-membahu mencari kendi itu. Malam pun tiba kembali dan Cecep tertidur dengan pulas. Dalam mimpinya, ia didatangi kembali oleh sosok kakek-kakek itu. Kakek itu datang sambil marah karena Cecep tidak mengindahkan perkataannya. Karena kaget, Cecep pun terbangun. Saat itu ternyata hari masih malam. Saat sudah terbangun, Cecep hendak pergi ke toilet untuk membasuh muka dan menenangkan dirinya sejenak. Namun, tubuhnya tidak bisa ia gerakkan. Ia kaget, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa Cecep lakukan. Tak berselang lama, suara air pun terdengar kembali dari jauh. Dan perlahan-lahan, suara air itu semakin dekat. Cecep melirik ke arah pintu masuk kamarnya. Dan ternyata ada sosok kakek tadi yang ia temui dalam mimpinya. Ia kaget. Ia pun coba memastikan kembali apa yang ia lihat. Dan ternyata sosok kakek itu tidak menghilang. Sosok itu tetap berjalan, perlahan mendekati Cecep dengan muka yang terlihat sangat marah. Cecep ingin bangkit dari tempat tidurnya, namun sangatlah sulit. Dia mencoba berteriak, akan tetapi tetap saja tidak bisa ia lakukan. Kakek itu berkata pada Cecep bahwa Cecep akan menerima akibatnya sekarang. Lalu sosok kakek itu mengambil kendi yang telah Cecep curi dan Cecep heran. Padahal kendi itu sudah berada di tangan Harun. Tak berselang lama, sosok kakek itu menyiramkan air dari dalam kendinya ke seluruh badan Cecep. Saat itu, Cecep sangat merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia pun hanya bisa merintih karena tak bisa berbuat apa-apa. Tanpa banyak bicara, kakek itu kemudian pergi meninggalkan Cecep sendirian yang sedang kesakitan. Sampai siang hari, Cecep tetap berada di tempat tidurnya. Saat cahaya matahari berhasil menembus kamar Cecep dari sela-sela kendi yang renggang, akhirnya Cecep bisa berbicara. Namun tetap badannya tidak bisa ia gerakkan. Lantas ia berteriak dan membuat orang-orang yang mendengarnya kaget. Segera orang-orang datang menghampiri Cecep. Orang-orang pun dibuat kaget dengan penampilan Cecep yang terlihat kusut dan tak bisa apa-apa. Dan ternyata sang kucen tadi pun datang juga untuk melihat apa yang terjadi. Melihat sang kucen hadir, Cecep segera membuat pengakuan pada sang kucen. Sang kucen dan warga yang mendengar hal itu sangat geram pada Cecep.
Cecep pun terlihat menyesal. Setelah itu Sang Kuncen marah besar pada Cecep dan berkata semuanya telah terlambat dan Cecep harus menanggung akibatnya. Sejak saat itu Cecep pun lumpuh dan tak bisa melakukan apa-apa sebagai balasan dari apa yang telah ia perbuat. Itulah kisah kali ini yang menimpa Cecep. Terus dukung kami agar cerita-cerita mistis lainnya dapat kami ceritakan untuk Anda di catatan astral.